Bismillah. Oke teman-teman, malam ini akan kita mulai kelas pertemuan ketiga. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan gampang dipahami. Berdoa kita mulai sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, untuk semuanya, Miss Lim minta tolong on cam untuk absen di Zoom meeting ketiga. Ya. Oke, Miss Fatma Magda, Erin, Johan, Miss Rifka, nggak ada yang on cam ini. Oke, kita on cam ya. Kita screen picture. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 3. Oke, thank you. Boleh di off cam, ini di off cam kan. Miss Lee share screen. Hari ini kita membahas latihan yang sudah Miss Lee share sebelumnya, yaitu tentang conditional sentence ya. Conditional sentence itu apa? Conditional sentence itu berkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Ya, ada kalimat sebab sama akibat gitu. Atau istilahnya itu satu klausa ya. Namanya kenapa disebut klausa? Karena dia lebih dari satu kalimat. Kalau kalimat cuma satu itu namanya kalimat aja. Ya, satu klausa karena dalam beberapa kalimat menjadi satu kalimat alias klausa. Dan di sini kita lebih fokus ke rumus yang berhubungan dengan kondisional ya, kondisi berkondisi yang mana itu dipengaruhi dengan tenses. Nah, tenses yang kita pelajari selain yang tenses 12 ya, tenses yang 4 sisanya itu sehingga menjadi 16. Yang nomor 1, kalau teman-teman sudah belajar ya tinggal mengasah ini latihannya. If jika saya tinggal di Berline, aku akan menemukan pacar baru. Oke, berhubung yang ditanyakan itu yang tinggalnya ini pakai tenses apa gitu ya. Kemudian pernyataan kedua itu pakai tenses apa? Future itu ditandai dengan will, tapi di sini bentuknya bentuk kedua yaitu would. Berarti apa? Kalau future itu kan will. Tapi kalau past future berarti sebuah penyesalan ya, dulu. Dulu akan. Jadi hanya sebuah harapan yang fana. Jadi I would have. Jadi aku akan, tapi akannya itu hanya harapan, harapan yang nggak mungkin akan terjadi lagi gitu. Makanya pakai would, ya. Hanya omong kosong aja. I would have found. Nah, di sini pakai past future, tapi yang perfect, ya. Past future perfect. Nah, inilah gunanya past future perfect, yaitu untuk menyatakan sebab akibat ya, sebab akibat tanpa melihat waktu, sebab akibat yang mana sebabnya ditandai dengan tenses had state. Had state itu apa? Past ya, past perfect. Past tapi yang perfect. Oke, past tapi yang perfect. Jika saja aku tinggal di Berline ya. Ini namanya kalimat pengandaian. Kenapa? Karena kenyataannya dia tidak tinggal di Berline. Kenyataannya berarti pakai tenses apa ya? I don't stay in Berline. Kan ini jika saja aku tinggal di Berline.
Aku akan menemukan pacar baru. I would have found. Jadi intinya kalau kalian menemukan ada kalimat pertama conditional sentence ditandai dengan if, kemudian di sini past future, past perfect ya, had plus verb 3. Past itu ditandai dengan had, perfect ditandai dengan verb ketiga ya. Maka gandengannya di sini juga past future perfect. Past perfect, diingat-ingat past perfect, ya if tapi past perfect, gandengannya pasti past future perfect gitu. Kalau di soal TOEFL, misalnya ada pertanyaan seperti ini, maka gandengannya harus sama sesuai dengan rumusnya ya. Past perfect, maka gandengannya past future perfect. Kalau itu namanya kalimat if ya, ditandai. Kalau itu namanya conditional sentence, bukan kalimat berurutan seperti yang Misli jelasin kalimat tenses kemarin ya. Kalau yang sebelumnya kemarin Misli kan ngejelasin tentang tenses yang mana urutan kejadian, yang mana simple past digandengin sama past continuous bisa, past perfect juga bisa ya. Ada dua kejadian yang berurutan atau dua kejadian yang bersamaan. Oke, kalau yang ini namanya conditional sentence. Jika, maka gandengannya maka. Itu ya. Simple. Begitu juga dengan ini nomor 3. Coba loncat dulu. If he goes to London. If he goes to London, ini tensesnya simple present. Ya. Nah, simple present. Kemudian kalimat kedua, karena di sini simple, berarti kalimat keduanya juga simple. Tapi yang simple apa? Simple yang future. Gitu ya. Ingat ini konsep dari conditional sentence. Kalau di kalimat pertama itu past ya, past perfect, berarti kalimat kedua juga past perfect tapi dalam bentuk future. Begitu juga jika kalimat pertama itu simple ya, simple berarti kalimat kedua juga simple tapi yang future ya. Kalau simple itu tandanya apa? Tandanya verb ke satu. Ya, ini verb 1 go itu verb 1. Kok ditambahin es? Ya, karena subjeknya she atau he atau it atau orang ketiga tunggal. Nah, kalau di sini will visit nggak usah ditambahin s visitnya. Kenapa? Karena dia bukan simple present tapi simple future. Ada will-nya itu, ya. Yang ditambahin s atau es itu ketika simple future yang subjeknya itu benda ketiga tunggal, ya, benda tunggal tapi ketiga yang diomongkan itu. Bukan I kan tunggal juga, tapi kan saya bukan diomongkan ya. Oke, sudah sangat jelas. Nomor 2. Nomor 2 di sini dibalik. Dibalik, apanya yang dibalik? Tensesnya. He would do. Nah, dia pakai simple past. Past apa? Past future. Kok tahu, Miss, kalau itu simple tapi yang past future? Karena setelah would itu bentuk kedua dari will, kemudian verb 1 ya. Langsung nggak ada tambahan have, nggak ada tambahan had. Nah, itu namanya simple. Simple future tapi yang past. Kok pas ya? Karena would itu bentuk kedua dari will. Nah, kalau misalnya future-nya dalam bentuk past, berarti kalimatnya, gandengannya otomatis juga bentuk simple past, ya. Mana yang ditandai dengan past? Di sini dia pakai were. Loh, kok nggak was, Miss? Harusnya kan was ya. Contohnya, I was, uh, I was there. Aku tadi di sana. You were, you pakai were. Karena yang pakai were kan harusnya selain I, she, he, it, ya kan? Dan yang pakai was itu I, she, he, it. Nah, kok di sini pakai were?
Nah, khusus untuk kalimat conditional sentence alias kalimat pengandaian, maka semua subjek itu pakai were. Jika saja aku menjadi kamu. Nah, seperti itu. If I were you. Meskipun I, maka pakai were. Jika saja dia adalah orang terdekatku. If he atau she were my closest person. Gitu ya. Jika saja. Oke. Ini yang perlu ditandai. Oke, sudah gampang dipahami. Semoga. Selanjutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini yang ditanyakan adalah kata kerja yang di sini ya. Kalau yang kalimat pertama yaitu we won't, bacanya won't ya, bukan won't. We won't go, ini namanya simple. Kok tahu Miss kalau itu simple? Karena ini bentuknya verb pertama, ini go. Go itu verb pertama. Ya, verb ke-1. Won't go itu berarti di kita tidak akan pergi. Ya, kita nggak akan pergi, berarti gandengannya apa kalau simple? Ya sama-sama simple. Di sini simple future, berarti kalimat setelahnya atau kalimat kedua juga simple. Simple itu ditandai dengan verb ke-1. Unless, jika saja, atau jika sama ya, unless. Kita tidak akan pergi ke film jika mereka arrive in the next 5 minutes. Kalau mereka tiba dalam waktu 5 menit. Gitu. Intinya nggak jadi pergi kalau mereka datang gitu ya. Oke. Gandengannya diingat-ingat simple sama simple, pas sama pas. Kemudian untuk gandengannya entah itu perfect, ya gandengannya selanjutnya juga pakai perfect ya. Harus sinkron atau paralel. Nomor 5. She would have bought. Ini pakai tenses apa? Nah, ini namanya would itu bentuk kedua dari will ya, berarti future yang pas ya, past future. Tapi di selanjutnya ada kata have sama bought. Have bought itu menandai kalau dia perfect verb 3 ya. Bought itu verb ketiga. Diingat-ingat, verb ketiga itu nggak akan pernah bisa berdiri sendiri kalau sebagai kata kerja loh ya. Nggak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya bantuan. Seperti contohnya have di sini atau has kalau subjeknya orang ketiga tunggal. Loh Miss katanya has itu untuk orang ketiga tunggal. Kok di sini pakai have padahal di sini she? Iya, karena di sini sudah ada pemisah yaitu would. Ya, sudah ada pemisah yaitu would, makanya pakai have ya. Kalau perfect itu selamanya pakai have. Intinya kalau future ya, future apapun subjeknya itu kalau ada perfect maka tetap pakai have ya, future. Nggak ada yang will, has, would have. Karena konsepnya apa? Modal yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya, modal setelah modal itu pasti verb pertama ya. Setelah modal, modal itu apa aja sudah dijelaskan ya, will, can, may ya itu. Intinya dia itu sebuah modal kata kerja yang nggak bisa diikuti kata kerja bentuk lain selain bentuk pertama. Oke, past future tapi yang perfect loh ya. Oke, past future tapi yang perfect. Berarti disebut past future perfect. Nah, kalau past future perfect berarti gandengannya apa? Ya sama. Ya, past perfect. Nggak pakai future, tinggal future aja. Maka past perfect itu perfect ditandai dengan verb ketiga, had, ya, mempunyai. Kemudian sebelum verb ketiga di situ juga ada pas, bentuk pas, rumusnya pas itu kan ya, bukan pakai have tapi pakai had ya. Nah, had yang pertama ini namanya auxiliary,
Untuk head yang kedua itu namanya verb. Ya, kan tadi Miss Li udah kasih tahu ya, kalau verb 3 itu nggak pernah bisa berdiri sendiri. Kalau menjadi kata kerja. Jadi, a new car if she had had the money. Jadi ini hanya kalimat pengandaian saja ya guys ya. Dia akan membeli mobil baru jika saja dia punya uang. Tapi kenyataannya dia tidak membeli, namanya kenyataan itu pasti kebalikannya ya. Dia tidak membeli mobil baru karena dia tidak punya uang. Nomor 6. If Yoko were me, jadi ini were ya, were itu simple past, verb kedua dari was, verb kedua dari is ya. Kok nggak pakai was ya, seperti tadi ya, apapun subjeknya, kalau di kalimat conditional sentence, kalimat jika, maka verb auxiliary-nya tetap pakai were ya, karena diartikan jikalau. Jikalau Yoko menjadi aku. Karena past berarti gandengannya juga past tapi yang future. Maka will verb keduanya yaitu bentuk keduanya maksudnya yaitu would. She would go to Manchester immediately. Oke. Jadi konsepnya gimana? Konsepnya kita harus paham gandengannya ya. Gandengannya. Kalau past berarti past future, kalau perfect berarti past kalau past perfect berarti future, past future perfect, intinya gitu. Gandengannya future sama nggak future. Nomor 7 ini gampang. Ini simple. Simple future will talk. Berarti gandengannya verb 1 gitu aja. Intinya simple present, comes. Kenapa di sini come-nya pakai S? Karena verb, subjeknya adalah orang ketiga tunggal. If she comes, if he comes. Nomor 8, boson comes. Nah ini comes berarti gandengannya juga if. If her child pakai simple present di sini. Nah, kebetulan di sini itu boson comes to work 30 minutes late if her child misses the bus to school. Ini kok bisa sama-sama simple present, nggak ada future, nah kok bisa? Nah, seperti ini juga bisa guys, ini kasus yang lain ya. Kasus yang lain, karena tidak ada apa? Tidak ada, wait, kok ngeheng ya guys? Oke, wait. Karena tidak dimaksudkan untuk memiliki arti will, jadi bebas ya. Jadi boson itu datang kerja 30 menit setelah anaknya ketinggalan bus. Oh, sorry, kok setelah ya? Jika anaknya ketinggalan bus, gitu. Ngeheng guys, laptop misli guys. Oke. Nomor 9. If Pate had vouched twice, he wouldn't have made such a stupid mistake. Kalau saja Peter membeli 2 kali, dia tidak akan memiliki masalah atau kesalahan yang sama seperti itu. Kasia will become, ya, a university lecturer if she studies hard. If they had known all the facts, they would have found the defendant guilty. Kalau saja mereka tahu kenyataannya, mereka akan menemukan tersangka bersalah. Unless sama dengan juga if ya. Jika kamu hurry up, bergegas, hurry up, kita will never arrive on time. Kita akan tiba tepat waktu. Ingat ya, namanya conditional sentence itu bertolak belakang dengan kenyataan. Atau bisa juga yang akan terjadi kalau bentuknya simple present. If I were in charge, pas ya, kalau aku
di apa ya ini? In charge. In charge. Kalau aku dibutuhkan, kok dibutuhkan ya? Kalau aku ada yang tahu nggak diapain? Dikasih wewenang, ya intinya seperti itu. Jika saja kalau aku dikasih wewenang, I would change. Aku akan mengubah standarisasi atau kebiasaan bisnis standar ke keseharian sebuah perusahaan. Mungkin seperti itu maksudnya. He will take his daughter out to dinner if she comes to town. Sama pakai simple. If I hadn't known him better, I wouldn't have trusted him. Jika aku tidak kenal dia lebih baik, aku nggak akan percaya dia. Oke guys, selanjutnya ini komparatif ya. Kalimat komparatif perbandingan. Kalau nomor satu di sini pakai the ya, the most. Nah, tanda-tandanya ya, ciri-cirinya. Kalau teman-teman melihat ada uh, then-nya di sini banyak ya, biasanya. Itu pakai the most. Pakai the most yang paling. Iron is the most useful than other metals. Tuh. Lebih umum ya, jadi pakai S ya. Nggak cuma benda yang lain, maksudnya antara dua benda itu dia biasanya ditandai. Itu biasanya jawabannya pakai the most. My English teacher is titik-titik handsome titik-titik and Dilau. Nah, kalau di sini kata sifat ya. Kata sifatnya misalnya kalau kita pakai misalnya ya. My English teacher is more handsome than Andi Lau. Bisa, ya bisa. Kalau misalnya pakai the most, nggak bisa. Karena apa? Karena perbandingannya sama satu orang, ya. Kalau pakai S bisa, setampan Andi Lau misalnya. Nomor 3, his Chinese is getting, jadi is getting itu identik dengan semakin. Semakin apa bebas. Misalnya semakin gelap is getting dark, bisa. Is getting more diligent, jadi menjadi lebih rajin. Semakin rajin seperti itu. Nah, kalau worse di sini itu adalah bentuk kedua dari bad. Misalnya good ya. Kalau good kan better. Good baik, better itu lebih baik. Nah, kalau buruk itu bad, lebih buruk itu worse. Ya, ini namanya irregular adjective. Kata sifat yang tidak beraturan karena kita harus menghafal, ya. Kan biasanya cuma tinggal nambahin er aja ya. Contohnya kayak small kecil, terus lebih kecil smaller. Terus yang reguler yang lain contohnya rajin, diligent. Lebih rajin tinggal nambahin more diligent. Seperti itu. Mungkin teman-teman pernah mendengar orang native speaker bilang beautifuler. Padahal kalau sesuai dengan kamus bahasa Inggris yang baik dan benar itu more beautiful, ya kan? Apakah itu salah? Tidak. Itu benar kalau sesuai dengan konteks ya, speaking. Tidak di dalam soal TOEFL. Ya, ingat ya. TOEFL sama bahasa percakapan sehari-hari di movie atau di lagu itu beda. Ya, beda karena lebih baku. Kalau TOEFL itu lebih baku. Istilahnya kalau kita bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia itu ya, sama ngomong keseharian kan beda jauh ya. Ditulis itu lebih formal, kalau di percakapan itu lebih non formal. Jadi bahasanya itu lebih tidak tertata.
tertata pun ketika kita ngomong itu agak terpeleset ya, karena terlalu baku ya. Itu kadang-kadang kita ngomongnya agak kaku. Seperti itu. Bahasa Inggris pun juga, dan semua bahasa itu seperti itu ya guys ya. Nggak harus sama seperti yang kita pelajari di sekolah. Di kampus tidak sama. Tidak sama di praktek percakapan ya. Beda ya, karena banyak istilah idiom, istilah slang, ya slang, macam-macam. Oke, kalau misalnya teman-teman bahasa Inggrisnya nanti tujuannya ingin menjadi seorang interpreter ya. Interpreter itu penerjemah lisan ya, tanpa menulis, tanpa melihat teks, itu interpreter. Berarti teman-teman harus sering-sering melihat berita bahasa Inggris ya, berita bahasa Inggris. Karena interpreter itu rata-rata dibutuhkan di bidang politik ya, pariwisata seperti itu. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi seorang penerjemah, nah penerjemah yang paling banyak dibutuhkan mungkin dalam bidang surat menyurat ya, surat bisnis, surat pemerintahan ya. Jadi teman-teman harus sering-sering melihat surat-surat. Misli sering menerjemahkan surat akte-akte, itu akte kelahiran, akte pernikahan itu dari luar negeri Indonesia. Kemudian kalau teman-teman pengen menjadi seorang penerjemah movie, berarti teman-teman harus sering nonton film. Itu tergantung hobi teman-teman. Kalau teman-teman pengen cari beasiswa, berarti teman-teman harus belajar, sering-sering belajar TOEFL ya. Nomor 3. Misli ulang lagi. His Chinese is getting worse and worse. Jadi bahasa Inggrisnya itu semakin lama bahasa Cinanya semakin lama semakin buruk gitu. Jadi susunannya kalau kalian melihat di soal TOEFL itu ada is getting, ya is getting itu susunannya harus komparatif, ya komparatif bentuk kedua yaitu lebih. Oke. Okay? His learning is getting more and more diligent. Seperti itu juga bisa. Bicaranya semakin lancar. His speaking is getting more and more fluently. Oke, selanjutnya selain susunan yang seperti is getting ya, bisa juga pakai simple present. Misalnya di sini, semakin tua, the older he gets, the wiser he becomes. Semakin tua dia dapat, semakin dewasa, semakin bijaksana. Dia semakin bijaksana, maksudnya gitu. Semakin tua, semakin bijaksana. Jadi, the older he gets, the wiser he becomes. Jadi, ini konsepnya di kalimat paralel, ya. Jadi, kalau kalimat yang pertama di sini adalah komparatif bentuk kedua, maka kedua juga komparatif bentuk kedua juga, ya. Ini kata sifat older, kemudian wiser juga kata sifat, harus sinkron. He gets, kemudian he becomes. Untuk kata kerjanya harus sinkron. Kalau simple present, berarti di sini juga simple present. Nomor 5. Anne doesn't swim so quick as her coach claims. Oke, so di sini adalah secepat ya. Wait. Aduh, nge-lag guys. Anne tidak berenang, ya maksudnya itu Anne berenang tidak secepat pelatihnya, gitu. Anne doesn't swim so quick as her coach claims. So quick as her coach. So quick itu berarti apa? Sangat cepat ya. Anne doesn't swim so quick as her coach claims. Bisa. Kok enggak S? Biasanya S ya kan? S kata sifat S.
as quick as. Nah, misalnya so-nya saya ganti as. Anne doesn't swim as quick as her coach. Seperti itu juga benar. So quick as her coach. Seperti itu juga benar. Karena S-nya diartikan seperti. Kalau ini as quick as berarti diartikan secepat. Ya, as quick as. Nomor 6. Which is more important, grammar or vocabulary? Nah, karena dibandingin sama 2, berarti pakai kedua ya. Bentuk komparatif kedua, yaitu lebih. Yang mana yang lebih penting, grammar apa vocab ya? Harusnya bukan grammar atau vocab, tapi grammar atau atau speaking ya. Biasanya gitu. Teman-teman Misli di kampung Inggris itu, lebih tepatnya teman Misli sekelas, anak-anak yang belajar di kelas sama Misli itu pasti pertanyaannya rata-rata, Miss lebih enak belajar mana, speaking apa grammar dulu gitu. Pasti mereka tanyanya seperti itu. Kemudian Misli tanya balik ya, emang teman-teman tujuan utama untuk belajar bahasa Inggris itu apa dulu? Kalau buat ngomong, buat speaking, misalnya pintar pidato, pintar telling story, berarti speaking yang lebih penting. Tapi kalau teman-teman nanti endingnya memang berfokus ke TOEFL, itu berarti yang paling bagus disarankan adalah grammar. Ya, kenapa kok grammar? Ya, karena grammar itu ilmu paten, ibaratnya matematika itu ilmu eksak ya. Itu grammar. Makanya selamanya nggak akan berubah karena rumus. Oke, jadi ini contoh ya, contoh eh, teman Misli ya, teman-teman sekantor Misli itu masih bawa Misli jauh. Jadi anaknya itu lulus SMA. Setelah lulus SMA, anaknya langsung kursus grammar. Jadi grammar dari tingkat level 0 sampai level advance. Jadi from zero to hero istilahnya kalau di kampung bahasa Inggris. Itu memakan waktu selama 2 tahun. Itu belajar grammar saja. Itu memakan waktu selama 2 tahun sampai eh, apa ya? Sampai di luar kepala ya. Karena anaknya ini nol banget ya, nol banget. Eh, Tahu sendiri kemarin ya materi dari Misli beberapa kata yang harus dihafalkan itu ya. Nah, itu ada kalian juga harus menghafalkan ya. Nah, anak ini itu rajin banget menghafalkan kata-kata itu. Setelah 2 tahun belajar grammar itu, anaknya langsung terjun mengajar, mengaplikasikan itu grammar. Nah, sampai di lembaga salah satu kampung bahasa Inggris itu, dia disuruh ngajar grammar basic ya, grammar dasar. Sampai jenjang karirnya naik, sampai bisa mengajar TOEFL. Kenapa? Karena dia itu fokusnya di grammar, jadi ngajar TOEFL. Setiap kali dia tes TOEFL, itu skornya itu pasti 600. Jadi pasti 600. Paling jelek mentok itu 560 gitu. Itu teman adik saya, teman adik kelas saya, maksudnya masih bawah saya. Karena rajin itu belajar grammar. Nah, setelah itu dia ini dipaksa karena kebutuhan ya, dipaksa untuk bisa mengajar speaking. Nah, ternyata waktu dipaksa untuk mengajar speaking, em, dia ini masih kaku ya, masih kaku. Jadi dilatih terus. Jadi dia sering sit in di kelas-kelas speaking untuk bisa mengajar speaking. Tapi karena dia sudah punya modal grammar yang top ya, TOEFL-nya juga top, maka untuk melancarkan speaking itu cukup 2 bulan itu sudah lumayan bagus ya. Jadi tergantung kebutuhan. Karena anak-anak yang kursus di kampung Inggris itu rata-rata punya waktu yang sangat singkat ya. Ada yang cuma program 2 minggu, cuma ngambil program vocab ya. Ada yang cuma ngambil program TOEFL dalam 2 minggu. Ada langsung pengen bisa nggak mungkin ya. Karena kalau misalnya langsung masuk ke kelas TOEFL itu
harus bersaing. Harus bersaing memang benar-benar bisa. Jadi buat teman-teman yang belajarnya baru 1 bulan kok langsung pengen bisa, ya harus lebih tekad lagi ya, lebih latihan lagi. Itu teman saya. Dan akhirnya teman saya itu baru kuliah waktu eh, waktu ini tahun ketiga. Tahun ketiga di kampung Inggris itu baru kuliah. Karena dia sudah bisa TOEFL, baru sudah bisa speaking, jadi dia sudah kayak kuliah itu sudah kayak bukan beban lagi, sudah kayak sampingan. Jadi kuliah sambil ngajar gitu. Macam-macam sih ya kisah-kisah orang itu. Ada yang sudah jadi PNS baru ikut kelas TOEFL juga ada banyak ya, banyak. Nomor 7. Staying at home is more comfortable than going on holiday abroad. Kenapa kok di sini pakai more atau sama than? Jadi kalau kalian lihat ada kalimat yang ditandai dengan more, maka gandengannya pakai than ya. Misalnya kalau dalam TOEFL. Kan yang di sini yang ditanyakan adalah comfortable ini cocoknya gimana gitu ya. Jadi pakai more sama than. Karena ini tujuan utamanya adalah membandingkan antara tinggal di rumah sama berlibur. Kalau misalnya sama-sama nyaman gimana, Miss? Ya boleh aja. Staying at home is as comfortable as going on holiday abroad. Misalnya gitu. Jadi tinggal di rumah itu senyaman pergi ke luar negeri, misalnya berlibur ke luar negeri. Boleh-boleh aja. Tapi ya kalau dibikin secara narasi umum, maksudnya secara pendapat umum ya nggak mungkin ya, pasti ada perbandingannya. Selanjutnya nih yang paling sering muncul di kelas di soal TOEFL selain ini ya, the older he gets, the wiser he becomes. Kemudian sama ini tadi, he is getting worse and worse itu juga pasti ada soal seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah ini juga pasti ada. The less money you spend, enggak, pasti ada gitu ya, 80% lah. Ini kenapa ya komputer listrik kok nge-lag terus. The less money you spend, the more you can save. Jadi semakin sedikit uang yang kamu habiskan, semakin banyak kamu menabung. Ya, little sama much. Little kalau untuk benda yang nggak bisa dihitung, perbandingannya itu less. Ya, little kan sedikit. Sedikit untuk benda yang nggak bisa dihitung itu pakai less. Masih ingat uang itu nggak bisa dihitung, kenapa? Karena dia butuh satuan. Ya. Benda yang membutuhkan satuan kilogram, liter, rupiah. Nah, intinya satuan ya, satuan mata uang. Itu benda yang nggak bisa dihitung. Ya, karena masih butuh satuan. Makanya pakai less. Ya, less. Kurang perhatian, less care, karena perhatian itu nggak bisa dihitung, ya, pakai less. Kurang pintar ya harus less. Oke, next. More, more you can save. Jadi perbandingannya itu more. Karena bentuk kedua ya, jadi nggak mungkin pakai most, bentuk kedua. Perbandingan antara menabung sama menghabiskan uang. The new job is the. Nah, kalau kalian melihat ada soal the di sini ya, the. Ciri-ciri the itu pasti diikuti sama most ya, the most. Nah, selain the itu diikuti kata benda, maka dia juga harus pakai ketiga, bentuk ketiga ya, paling. The most challenging one that I have had. The most challenging. The. Kecuali kalau pakai bentuk kedua, the more you go, the more I, misalnya ya, the more you go, the more I run after you, misalnya. Semakin kamu pergi, semakin aku kejar, misalnya. Nomor 10, the minibus driver is much kinder, saking baiknya gitu ya, pakai much ditambahin bentuk kedua dari adjektif, yaitu lebih baik. Jauh lebih baik, misalnya. Jauh lebih cantik, much prettier, much more beautiful, much more diligent. Jadi much itu bisa diartikan jauh lebih.
than any other driver. Oke. Jadi antara dua. Kenapa? Karena drivernya di sini cuma satu. Other driver maksudnya adalah supir yang satunya gitu ya, bukan other driver, supir-supir yang lain bukan. Karena di sini nggak ada S-nya, maka other driver itu diartikan supir satunya gitu ya. The minibus driver, supir minibus itu jauh lebih baik daripada yang satunya. Itu mengartikannya. Oke guys, ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Masih ada waktu 15 menit. Banyak yang izin karena ada acara kampung ya. Tuh kan, banyak yang izin. Karena malam tahun kemerdekaannya guys ya. Mungkin teman-teman juga keburu ada acara ya. Ini banyak yang live ya. Ya sudah tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada pertanyaan, Miss Li tutup kelas kita. Nanti insya Allah Miss Li share untuk recordnya ya. Semoga pertemuan malam ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, semoga yang join kelas malam ini tambah pinter ya, semakin semangat dan dapat meraih skor TOEFL yang diinginkan dan dapat meraih cita-cita yang diharapkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, thank you for joining my class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you. Waalaikumsalam Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Okay.